Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bolehkah sholat menggunakan baju kaos yang ada gambar manusia atau hewan? Quran surah ke-7 ayat 31. Baik, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ketika engkau akan sholat. Ada panggilan dari masjid. Ketika ada panggilan dari masjid, Masya Allah, Allahu Akbar, perintah Qurannya, kenakan pakaian terbaik. Ya. Mohon maaf, Anda dapat panggilan dari manusia saja pakaian terbaik. Masa panggilan dari Allah pakaian biasa-biasa? Ada orang mau musyrik saja, sama misalnya, maaf, dia mau musyrik, ya disebut dengan ibadah. Salah ibadahnya, pakaiannya bagus-bagus. Masa Anda mau ibadah menggunakan pakaian sederhana? Antum mau kerja, ada panggilan dari pimpinan, kerja, menghadap pimpinan antum, Masya Allah, pakai kaos kerja, bisa masuk kantor nggak? Ke istana pakai kaos, diterima nggak? Masya Allah. Ya, masa kita mau gunakan itu kaidah menghadap pada Allah Subhanahu wa taala? Menghadap manusia yang belum tentu mengabulkan permintaan Anda, memaafkan kesalahan Anda, mengampuni dosa Anda gunakan tampilan luar biasa bagusnya. Menghadap kepada Allah, diundang 5 kali dalam sehari, diberikan rezekinya, dimaafkan kesalahannya, diampuni dosanya, penampilan Anda begitu-begitu saja. Ya, jadi perbaiki penampilan kita dan hindarkan segala hal yang bisa mengganggu. Makanya Nabi seringkali menggunakan pakaian-pakaian yang tidak terlampau mencolok, menggunakan gambar-gambar yang bisa mengganggu. Ya, beliau senang menggunakan yang putih, kadang-kadang pakai merah. Ya, Nabi kadang pakai merah, ya, kadang pakai menggunakan putih, kadang menggunakan merah, ya, Masya Allah. Tapi yang digunakan itu jauh dari corak-corak yang bisa mengganggu. Jadi kalau ada corak-corak yang bisa mengganggu, hukumnya makruh. Ya, karena bisa mengganggu dalam keadaan sholatnya, merusak tampilannya. Tapi kalau ada, maaf, yang digunakan misalnya gambar-gambar yang menunjukkan maksiat di situ. Ya, ada gambar misalnya, maaf ya, perempuan dengan aurat terbuka, pakai kaos atau tulisan-tulisan yang mengundang reaksi yang tidak baik, yang bisa mengganggu, maka itu bisa membatalkan sholat. Ya, bisa membatalkan sholat. Bagaimana Anda menghadap kepada Allah dengan maksiat? Yang menggunakan kaos dengan wajah orang, perempuan misalnya terbuka, atau kalimat-kalimat yang jorok, fahsya. Sholat mencegah Anda dari berbuat fahsya. Anda mau sholat malah melakukan fahsya. Ada yang keliru di situ. Jelas ya? Baik. Masya Allah, Masya Allah. Cukup dulu ya. Siapa tahu yang antum tuliskan ada di sini juga. Ustaz, ketika sholat sendirian, baik wajib maupun sunnah. Pertanyaan saya, sholat sunnah nggak ada masalah. Sholat wajib, kenapa sholat sendirian? Kalau masih bisa berjamaah, jangan sholat sendirian. Ayo berjamaah. Berjamaah. Kan sholat berjamaah itu kaidahnya umum. Anda bisa di masjid, itu yang paling bagus. Tunaikan ke masjid. Nggak bisa ke masjid, tunaikan di rumah, berjamaah. Walaupun perempuan. Ibu, Masya Allah, kurang apa lagi si Allah kasih nikmatnya? Rumah cukup luas, kamar ada 4. Kenapa sholat masing-masing? Ibunya di kamar 1, anak kamar kedua, khadimahnya di kamar ketiga. Masya Allah. Ya, kenapa antum gak kumpul satu ruangan? Sholat berjamaah. Sholat sunnah silakan kembali ke kamar masing-masing. Pahalanya banyak. Hadisnya hafal, bahkan di dalam kepala, bukan di luar kepala, dalam kepala. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya? Itu antum tahu, tapi kenapa gak dikerjakan? Di agama itu bukan hafalan, agama itu praktek gitu kan. Turunkan, tuliskan di tembok rumah antum. Salat berjamaah pahalanya 27 derajat. Apa kamu sudah banyak pahalanya? Ayo bergabung. Tuliskan, jadikan sebagai manhaj di rumah. Antum ingin masuk surga? Halo? Surga yang mana? Surga Firdaus. Kira-kira sudah cukup belum amalannya? Merasa cukup tapi nggak mau meningkatkan. Turunkan, jangan-jangan sampai hari ini nggak kenal, pengen ke surga Firdaus, tapi amalannya surga Aden, nggak akan nyambung. Antum turunkan surga Firdaus di muka bumi, di Quran tuh, turunkan ke muka bumi, buat di rumah antum. Kita sekarang lagi bikin pesantren keluarga, satu hunian namanya Taman Firdaus. Kita turunkan karakter Quran surga Firdaus tuh di Quran kita turunkan, keluarkan ke bumi, tanamkan di situ. Antum tuliskan, penghuni surga Firdaus tuh bagaimana salatnya, bagaimana bicaranya, bagaimana zakatnya, bagaimana bergaulnya, tuliskan di rumah tuh. Hiasi tembok antum daripada dihiasi dengan hal yang tidak penting. Ya, begitu dituliskan, antum praktekkan dalam kehidupan. Jelas? Nah sekarang, jelas di sini? Baik ya. Nah kalau sudah jelas, saya teruskan pertanyaannya. Apakah sah bila mengeraskan suara seperti imam ketika sholat berjamaah? Boleh sepanjang itu dilakukan pada sholat yang jahar sifatnya. Kalau sholatnya yang sir, tidak perlu. Sholat maghrib misalnya sendirian, ingin dijaharkan, boleh. Ya untuk laki-laki. Kalau perempuan,
itu sunnahnya sir, kecuali dia di dalam rumahnya, ya itu silakan saja pada hal yang bisa dia dengar. Tapi kalau untuk laki-laki, ya dia boleh dalam salat maghrib, isya dan salat subuh dia jaharkan suaranya. Itu boleh, ya sah. Tapi kalau salat yang sir, zuhur dan asar itu jangan terlampau soleh, cukup disirkan saja. Sebentar ya, ini bukan apa namanya tulisannya yang tidak jelas, cuman sayanya belum bisa membaca dengan baik ya, jadi saya simpan sebentar. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika salat berjamaah di kantor dalam kondisi ruangan yang terbatas sehingga jarak antara ikhwan dan akhwat satu sujud, apakah ini baik dan sah? Ya, jazakallahu khair. Pertama, sebelum menjawab ini, antum cek dulu sekitaran kantor ada masjid nggak? Itu lupa ini. Kalau masih bisa tunaikan di masjid, maka kejar di masjid. Ya, ada kalau antum baca Riyadhus Shalihin, belajar Riyadhus Shalihin, itu ada di hadis bab yang pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Nabi menyampaikan, salat rajuli fil jama'ati, salat seorang lelaki tunaikan di masjidnya dengan berjamaah, ya, tazidu ala salati fi suqihi wa baiti. Itu lebih baik dibandingkan salat yang ia tunaikan di tempat niaganya. Suq itu jangan selalu diartikan pasar. Yaitu pusat niaga, bisa kantor, mall, tempat bisnis gitu kan. Jadi kalau Anda temukan masjid, itu mau ke masjid saja sholat, itu sudah mengalahkan pahalanya, mengalahkan orang yang sholat di kantor atau di rumahnya. Anda mau sholat misalnya kan, baru mau ke masjid nih, orang sudah sholat di rumah, berjamaah, itu pahalanya sudah dikalahkan oleh orang yang baru mau ke masjid. Bid'an wa ishrina darajah, lebih daripada 23 derajat. Yang masjidnya saja 25. Jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Jadi kalau kantor Anda dekat dengan masjid, Anda bisa ke masjid memilih salat di kantor, Anda kehilangan pahala banyak sekali. Banyak sekali. Ya, Anda kehilangan lebih daripada 23 derajat. Anda kehilangan di jalannya potensi diampuni dosa, diangkat derajat. Karena ketika Anda jalan mulai ke masjid, berwudu dari kantor, Anda berangkat, langkah pertama ya mengangkat pahala, langkah mengangkat derajat. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Fa'idha dakhalal masjid, ya, maka jika masuk ke dalam masjid, kanat alaihi fis shalah. Dituliskan pahala dia, pahala salatnya, padahal belum salat. Tuliskan pahala salat, ya, selama dia masih dalam keadaan keinginan untuk menunaikan salat. Begitu mengucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik wal malaikat yaqulun, malaikat mengatakan Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, mohon rahmati orang ini, ampuni dosanya dan mohon terima taubatnya. Kalau Anda tidak menemukan itu, maka maksimalkan salat berjamaah. Di kantor dengan kondisi seperti ini, misal ada perempuan dengan jarak satu sujud misalnya, apakah dibenarkan? Ya, itu bisa dibenarkan dengan catatan masih ada space jeda yang tidak bersentuhan langsung kepada kaki atau badan dari teman yang di depannya. Ya, jika memang tempatnya bisa memungkinkan itu. Tapi jika tidak memungkinkan, yang dipastikan tidak ada jarak betul kecuali satu sujud, yang bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Antum susun aja, bisa dengan menggunakan susun begini, ya, tidak harus tepat di belakang begini, ya. Ini karena darurat, bisa misalnya ambil sebelah kanannya di sini, imamnya sebelah sininya, dia tidak berhimpitan langsung, ya. Paham ya? Dan itu tidak dilakukan dengan berduaan yang bukan mahram. Jadi kalau masuk kantor ke mushola, ada laki-laki satu orang, perempuan nggak boleh masuk, yang satu orang bukan mahramnya, ya. Dia harus tunggu yang lainnya datang, begitu datang baru tunaikan sholat, ya, sehingga tidak terjadi fitnah yang tidak diinginkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana sikap kita jika kita sholat di satu masjid atau musalla di mana arah kiblat imam agak menggeser sedikit sedangkan makmum safnya tetap lurus atau mengikuti karpet? Ini sebetulnya begini ya, sebelum ditunaikan sholat harus dipastikan dulu dengan baik. Ini jangan sampai terjadi selesai sholat ada persoalan, kan? Jadi yang terbaik begini posisinya. Ini ada kondisi-kondisi yang menarik seperti ini. Ini masjid ketika didesain itu sudah pasti itu berusaha sebaik mungkin dihadapkan ke kiblat. Jadi kalau sudah dipastikan masjid yang menghadap ke arah kiblat, sudah diukur dengan baik, antum jangan geser-geser lagi. Ini ada kesan di kita kalau nggak miring kiri dikit atau nggak kanan dikit nggak menghadap kiblat. Padahal masjidnya udah dimiringin betul menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, jadi kalau sudah kondisi seperti itu, antum jangan miringkan lagi. Karena beberapa senti bergeser sedikit, teorinya senti. Tapi nanti dalam prakteknya bisa gesernya jauh, kilometernya banyak gitu kan.
Jadi kalau memang dipastikan masjidnya sudah diukur dengan baik, menghadap ke satu di antara arah yang tadi, itu sudah tidak perlu menggeser-geser lagi. Tapi kalau misalnya masjidnya, mohon maaf, kondisinya setelah diukur, dilihat, diduga menyimpang jauh dari kiblat, bahkan tidak sampai ke al-haram, maka itu mutlak, mesti disesuaikan arah kiblatnya, ya, arah kiblatnya. Jadi walaupun masjidnya tetap seperti ini, maka dikondisikan arah kiblatnya mengarah kepada arah kiblat, seperti di masjid gede itu, ya, di Kauman di Yogyakarta. Kami pernah masuk ke sana, itu masjidnya mengarah ke satu arah, tapi kiblat di dalamnya miring, ya, ke arah yang berbeda. Itu ditunjukkan sampai hari ini dalam posisi demikian, untuk menunjukkan bahwa ada pernah sejarah terjadi untuk meluruskan arah kiblat. Tayyib. Tapi kalau antum sholat dalam posisi tidak tahu arah kiblatnya kemana, maka di sini berlaku Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat 115 dan ayat 149. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya kan? Baik, wa haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum syatrah. Ya, ingat, timur dengan barat kata Allah itu milik Allah. Ya, di ayat selanjutnya 149, ya, kemanapun Anda menghadap, kalau tidak tahu arah kiblat, silakan berikhtiar. Maka ketika Anda sholat, walaupun Anda salah misalnya, ya, harusnya ke sini kiblatnya. Anda ke sini misalnya. Karena ikhtiar Anda sudah dilakukan, itu dipandang sah sholatnya. Dan pahalanya sempurna. Jelas ya? Baik. Dengan kondisi imam tadi, kalau imamnya bergeser sedikit masih tetap di arah kiblat yang sama, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemungkinan diduga jauh, maka DKM di sini yang mengambil inisiatif untuk menyempurnakan keadaannya. Jangan sampai menghadirkan kegelisahan dalam makmum, ya. Imma sajadah imamnya yang harus dibetulkan, atau imma kondisi karpet makmumnya yang mungkin harus disesuaikan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Saya akhiri, ini yang terakhir, ya. Boleh yang lain nanti kita akan coba sampaikan dalam kajian yang lain, dan mohon maaf kalau bila semua pertanyaan belum bisa dijawab dengan baik saat ini karena kita memiliki keterbatasan waktu, ya. Ini yang terakhir dulu saya jawab. Saya sedang sholat sunnah rawatib ba'da zuhur. Ada yang bermakmum dengan ngasih kode. Masya Allah. Apa yang harus saya lakukan? Ini jamak terjadi yang seperti ini. Antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang memberikan kode, ya, imam menepuk misalnya kan, atau dia bertakbir. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, teman-teman sekalian, saya sampaikan kondisi fikih dulu, ya. Kalau ada orang terlambat datang, kemudian dia ingin menunaikan sholat dan tidak menemukan teman, sebetulnya antum bisa bersedekah menjadi imam bagi dia. Temani dia sholat. Itu riwayatnya banyak tentang itu. Ketika Nabi SAW selesai menunaikan, dalam riwayat sebutkan sholat asar, selesai ada seorang yang terlambat, maka Nabi menawarkan pada sahabatnya, siapa yang bersedekah kepada dia? Ya, artinya imami dia, pimpin dia, ya, bantu dia dengan berjamaah. Itu sunnahnya. Boleh antum kemudian bangkit, temani dia. Imam dia yang menjadi imam, atau antum jadi imam, itu nggak ada masalah. Ya, temani, itu sunnahnya. Ini jarang diketahui oleh masyarakat. Itu bukan aib, bukan mengulang sholat. Tapi bersedekah kepada orang yang kemudian datang, itu sunnah dari Nabi SAW. Hadisnya sahih di sini. Ya. Nah, adapun kalau belum paham ini, dalam posisi antum sedang sholat sunnah, tiba-tiba di belakang masuk, apa yang harus dilakukan? Maka antum teruskan dengan sholat sunnahnya, dia teruskan dengan sholat fardunya. Dan tidak perlu memberi kode apapun. Ya, antum teruskan aja. Ya, teruskan sholatnya, dia kemudian mengikuti dari belakang, dia dengan niat sholat fardunya, antum teruskan dengan sholat sunnahnya. Maka setiap niatnya ini akan dihukumi oleh Allah dengan balasan yang berbeda. Hadisnya di Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi antum teruskan, tidak perlu ngasih kode balik. Bisa ya? Awas, itu pernah terjadi. Ya, kita ada teman di satu daerah di Afrika, saya tidak perlu sebutkan negaranya. Itu pernah kejadian, dan saya dikisahkan oleh teman kami. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama daerah atau di negaranya. Dia datang, tepuk. Masya Allah. Saya bukan sedang sholat fardu, sunnah kesana. Di sini fardu. Di sini maaf, saya bukan sedang sholat fardu. Ya, fardu kesana. Sini sunnah. Ya, jadi begitu ditepuk. itu nggak perlu ngasih kode yang demikian, ya. Termasuk pun kalau ada orang misalnya bertamu, sering ada pertanyaan begitu juga. Ada yang bertamu, assalamualaikum, dia, Anda bisa mengeraskan takbir, tapi tidak perlu juga memberikan kode. Ya, jadi Anda masuk misalnya, orang sedang bertamu, ya cukup. Anda bisa mengeraskan takbir, kalau dalam sholat jahar Anda bisa jaharkan dalam bacaan tertentu. Tapi kalau memang agak kesulitan dan darurat, Anda bisa batalkan, sampaikan dan kembali menunaikan sholat. Kalau memang kondisi sangat darurat di sini. Tapi tidak perlu memberikan kode-kode tertentu yang bisa mengganggu kekhusyuan. Ya.
Di satu tempat pernah kejadian juga, ini di Afrika kadang-kadang unik nih. Ya, sebagian teman-teman kami. Ada orang datang, qadarullah rumah di sana itu tidak seperti kita gitu kan. Di sebagian Afrika itu yang ketika dibuka bisa langsung terlihat skatnya masuk dan seterusnya. Dia begitu masuk, Assalamualaikum, dia datang, dia ngasih kode. Dia minta perhatian, saya sedang sholat, tunggu dulu sana, saya selesaikan dulu gitu. Ya, ada kondisi-kondisi yang demikian yang belum memahami hukum yang tidak perlu dilakukan. Pertanyaan yang sudah masuk ini, insya Allah kita akan jawab nanti. Bila tidak di pertemuan yang akan datang, kita dahulukan nanti di kajian Al-Quran Sunnah Solution di setiap Kamis malam Jumat insya Allah, dan tersambung live nanti di Akhir TV. Nanti insya Allah ini akan dihimpun oleh staf kami, dituliskan dan dijadikan satu kesatuan. Nanti kita akan jawab dan di akhir kita akan kumpulkan, mudah-mudahan bisa menjadi buku insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman yang terbiasa datang ke Bekasi untuk mengikuti kajian Al-Quran Sunnah Solution di hari Kamis malam Jumat, kami informasikan bahwa Kamis depan, ya Allah, kita tidak berlangsung di Bekasi, tapi kami nanti Senin besok akan berangkat menunaikan umrah di 2 kota suci, dan nanti insya Allah ada ta'lim yang berlangsung live dari kota suci. Nanti kami akan berikan informasinya lewat situs Akhyar, termasuk nanti di tempat saat Al-Maidah 51 itu diturunkan. Ya, kita nanti akan mengambil liputan jejak Nabi di 2 kota suci. Kita ingin lihat bagaimana kehidupan Nabi di sana yang bisa direkam dan dihadirkan rekamannya untuk dipelajari insya Allah. Ya, jadi mohon maaf yang datang ke Bekasi untuk pekan yang akan datang, kita tidak berlangsung sampai nanti pekan yang berikutnya lagi. Yang ketiga, mohon izin barangkali kepada teman-teman di masjid, semoga Allah berikan pahala untuk antum. Setelah ini kami mohon diberi kesempatan untuk menyampaikan materi sedikit, materi manasik bagi teman-teman yang akan menunaikan umrah di hari Senin. Dan silahkan kalau ada yang mau bergabung untuk ikut juga silahkan saja, ikut terbuka. Tapi bagi teman-teman yang ingin ikut perangkat dan sudah siap, mohon nanti bertahan dulu di masjid supaya kita bisa sampaikan dalam kisaran waktu yang singkat, 45 menit sampai dengan 1 jam ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan mohon maaf, saya mungkin janjikan di bulan depan ya, insya Allah. Dan tolong nanti diingatkan ya, bulan depan saya coba nanti kopikan. Ya, ini saya lihat sudah ada silabus yang sudah kopikan di sini. Nanti saya print out dulu, saya copy lagi. Saya coba bikin nanti sedikit-sedikit resumnya ya, yang mungkin Anda tertinggal, nanti bisa didapatkan itu. Insya Allah nanti bulan depan kita coba berikan untuk itu. Dan tolong diingatkan supaya saya bisa bawakan beberapa referensi yang tadi saya sebutkan ya. Mohon Pak Surya ya, bisa diingatkan kembali nanti insya Allah. Terima kasih. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.